Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Linda Ardianti, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 1119062000077. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Kemudian, praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul uji kandungan lemak dan uji ketidakjenuhan lemak. Kemudian untuk praktikumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Adapun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak dilihat dari perubahan warna pada sampel setelah ditetesi larutan iodin atau betadin. Nah, bagaimana ya praktikumnya? Yuk simak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Linda Ardianti, mahasiswi semester 5 Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kali ini saya ingin praktikum mengenai uji lemak, yakni uji ketidakjenuhan lemak pada bahan makanan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah kita membutuhkan wadah atau gelas untuk meletakkan bahan makanan atau sampel yang akan kita uji. Setelah itu, kita membutuhkan pipet tetes untuk menuangkan iodin ke dalam bahan makanan atau bahan sampel. Kemudian setelah itu kita membutuhkan tusuk gigi untuk mengaduk bahan makanan yang telah dicampurkan dengan iodin. Untuk satu tusuk gigi kita gunakan untuk mengaduk satu bahan makanan supaya tidak terkontaminasi satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita selesai menyiapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan, selanjutnya kita menuangkan larutan iodin ke setiap sampel atau bahan makanan yang sudah tersedia. Untuk tetesan atau jumlah tetes larutan iodin ke dalam masing-masing sampel atau bahan makanan dapat diteteskan maksimal 10 tetes. Di sini saya menggunakan 5 tetes untuk tiap sampel makanan atau bahan makanan yang kita uji. Nah, sekarang kita teteskan larutan iodin sebanyak 5 tetes ke setiap sampel. Yang pertama kita masukkan ke dalam mentega, kemudian minyak goreng, hingga mayones. Kuning telur, mayones, minyak goreng, margarin, larutan gula, dan putih telur. Setelah itu kita aduk masing-masing bahan makanan dengan menggunakan tusuk gigi yang berbeda. Nah, berdasarkan praktikum uji ketidakjenuhan lemak pada ke-6 sampel makanan yang ada di depan saya, dapat terlihat bahwa tidak terjadi perubahan warna pada putih telur, kuning telur. Hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi positif. Dan untuk pada mentega, minyak goreng,
dan larutan gula dan mayonnaise, terjadi perubahan warna yang menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa reaksi negatif. Maka dari itu, ketidakjenuhan lemak pada keenam bahan makanan yang ada di depan saya, diantaranya hanya terdapat pada putih telur dan kuning telur. Dan untuk sisanya merupakan lemak jenuh. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke praktikum yang kedua pada uji lemak. Nah, jadi untuk praktikum yang kedua ini berjudul uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan pangan yang mengandung lemak, misalnya minyak goreng, margarin, kemiri, dan lain-lain, dengan menggunakan kertas HVS putih bersih. Nah, bagaimana ya praktikumnya? Yuk simak video selanjutnya. Pada video kali ini, saya ingin praktikum mengenai uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Apa sih bahan dan alatnya, dan kemudian bagaimana sih caranya? Yuk simak videonya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam uji lemak dalam bahan pangan dengan menggunakan metode kertas, diantaranya yang pertama, kita membutuhkan kertas HVS kosong. Yang kedua, kita membutuhkan alat untuk menghaluskan bahan makanan. Di sini saya menggunakan piring dan alu. Kemudian, untuk alat yang ketiga, kita membutuhkan sendok. Kita menggunakan sendok untuk menuangkan sampel atau bahan makanan ke kertas HVS. Adapun bahan yang digunakan diantaranya, yang pertama kita menggunakan mentega. Pastikan menteganya sudah dilelehkan. Setelah itu kita menggunakan bahan makanan yang kedua, yakni minyak goreng. Bahan makanan yang ketiga yakni mayonnaise. Bahan makanan yang keempat yakni kemiri. Bahan makanan yang kelima yakni kacang tanah. Dan bahan makanan yang terakhir adalah kuning telur. Kira-kira bahan makanan yang mana ya yang mengandung lemak di dalamnya? Maka dari itu, yuk kita mulai praktikumnya. Nah, adapun cara pertama yang dapat kita lakukan adalah menghaluskan kacang tanah. Kita haluskan hingga sedikit halus saja, tidak perlu terlalu halus. Setelah dirasa kacang tanah halus, kita masukkan ke dalam wadah sampel atau wadah kacang tanah. Kemudian, langkah kedua yakni haluskan kemiri. Sama halnya seperti pada kacang tanah, kita haluskan kemiri hingga tidak perlu terlalu halus. Yang penting sudah cukup halus. Setelah itu, jika dirasa sudah halus, kita masukkan ke dalam wadah kemiri tadi. Baik, setelah bahan yang perlu dihaluskan sudah dihaluskan, kita masuk ke praktikumnya. Adapun langkah selanjutnya ialah menyiapkan alat dan bahan, di mana kita perlu kertas HVS kosong. Kemudian kita memerlukan sendok untuk mengambil bahan atau sampel makanan yang akan dituangkan ke atas kertas HVS. Selanjutnya kita menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita menyiapkan mentega, kemudian kacang tanah, kemudian mayonnaise, kemudian minyak goreng, kemudian kemiri, kemudian kuning telur. Setelah kita menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum, sekarang kita dapat menuangkan setiap bahan yang ada ke dalam kertas HVS kosong. Yang pertama, kita akan mengoleskan mentega ke atas HVS. Sedikit saja, yang penting sudah mewakili. Kemudian setelah diletakkan ke atas kertas,
kita ratakan. Masuk ke bahan yang kedua, yakni kita akan memasukkan minyak goreng. Kita tuangkan minyak goreng secukupnya ke atas kertas HVS, kemudian diratakan. Untuk bahan yang ketiga, kita akan meletakkan mayonaise ke atas kertas HVS. Kita tuangkan sedikit, kemudian ratakan. Kemudian masuk ke bahan makanan yang keempat, yakni kemiri. Kita ambil dengan jari-jari saja, kemudian letakkan dan oleskan di atas kertas HVS. Baik, setelah itu kita masuk ke bahan makanan yang kelima, yakni kacang tanah. Sama halnya dengan kemiri, kita ambil dengan jari-jari, kemudian kita oleskan ke atas kertas HVS. Gunakan jari-jari yang lain. Setelah itu, masuk ke bahan makanan yang keenam, yakni kuning telur. Kita cukup ambil sedikit saja menggunakan sendok, kemudian letakkan di atas kertas HVS dan ratakan. Baik, setelah semuanya kita letakkan di atas kertas HVS, setelah itu selanjutnya kita amati bahan makanan yang manakah yang mengandung lemak. Untuk bahan makanan yang mengandung lemak, dia akan membuat kertas menjadi transparan. Apabila transparannya kurang terlihat, maka kita dapat menggunakan senter untuk mengamatinya. Baik, sekarang kita amati bahan manakah yang mengandung lemak di dalamnya. Nah, ini dia kertas HVS yang sudah diberikan bahan makanan atau sampel makanan di atasnya. Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa bahan makanan yang membuat kertas menjadi transparan. Di antaranya ada mentega, minyak goreng, kemiri, dan kacang tanah. Membuat kertas menjadi transparan. Apabila dirasa kurang terlihat warna transparannya, maka dapat menggunakan senter sebagai alat bantu atau dari belakang. Baik semua, mungkin cukup sekian praktikum uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan metode kertas. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.